Hai, balik lagi di channelnya Branda Ilmu. Kalian pasti sering membaca sebuah artikel, berita, ataupun teks untuk mendapatkan informasi penting di dalamnya. Kali ini Branda Ilmu akan membahas tentang informasi penting dalam teks dan dilanjutkan dengan menjelaskan organ-organ pernafasan hewan. Dalam suatu teks pasti terdapat informasi penting di dalamnya. Setelah membaca teks, kalian dapat mengetahui informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Bagaimana ya caranya kita dapat mengetahui informasi penting dalam suatu teks? Untuk mengetahui informasi penting dalam teks, kita dapat menggunakan kata tanya. Kata tanya ini disingkat dengan adik Simba. Adik Simba adalah singkatan dari kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. Selanjutnya, di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Untuk mengetahui lebih jelasnya penggunaan kata tanya, mari simak teks berikut ini. Katak sang hewan amfibi. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak. Katak merupakan hewan yang sering beraktivitas di saat hujan tiba. Ia sangat suka berenang, sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai namanya. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang menyebabkan ia dapat meloncat jauh. Katak juga dapat ditemukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat yang berair. Meskipun menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Sehingga katak adalah hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Pada umumnya, amfibi memiliki kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuh yang lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudut atau kecebong, katak bernafas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal ilmuwan menggolongkan katak ke dalam hewan amfibi. Untuk memperoleh informasi penting dari teks tersebut, maka kalian dapat mengerjakan pertanyaan berikut ini. Kalian tentu mengetahui bahwa alat pernafasan manusia merupakan paru-paru. Untuk hewan, alat pernafasannya tidak hanya paru-paru, melainkan ada beberapa jenis alat pernafasan pada hewan. Hewan yang pertama adalah burung. Burung bernafas dengan paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk menyimpan udara pada saat burung terbang. Proses pernafasan pada burung dimulai dari udara masuk melalui hidung, kemudian menuju ke tenggorokan, dan udara masuk ke pundi-pundi udara, kemudian masuk ke paru-paru. Ketika tidak terbang, burung mengisi pundi-pundi udaranya. Udara yang tertampung di pundi-pundi udara digunakan burung untuk bernafas pada saat terbang. Hewan berikutnya berasal dari golongan reptil. Ular, buaya, kadal, dan cecak bernafas dengan paru-paru. Mekanismenya yaitu udara masuk melalui hidung, menuju batang tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Mamalia, baik mamalia darat maupun mamalia air, bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, menuju batang tenggorokan, kemudian menuju paru-paru.
Seekor lumba-lumba dan paus mengeluarkan kepalanya ke permukaan air untuk menghirup udara dan setelah lama menyelam kembali ke permukaan air untuk menghembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru. Selanjutnya adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang yang berjumlah 4 pasang dan juga memiliki gelembung renang yang berfungsi sebagai penyimpan oksigen dan pengatur gerak naik turun. Bagi ikan yang hidup di tempat yang kurang air atau berlumpur, mempunyai lipatan-lipatan insang yang disebut dengan labirin. Labirin dapat menyimpan cadangan oksigen. Cacing. Cacing bernafas melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Kondisi kulit yang selalu lembab inilah yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung dengan lebih baik. Serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara di stigma. Stigma adalah lubang yang terletak di sisi tubuh bagian kiri kanan. Stigma berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Sekian informasi dari Beranda Ilmu. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.